Shalom, hari ini kita mulain ibadah kita. Adalah sebelumnya kita berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan masuk dalam di hati kita semuanya. Tuhan, terima kasih Engkau yang jamah kami, Engkau yang berkatin pada hari ini pada kami. Kami mau dengar firman-Mu, izinlah kami hingga firman-Mu masuk dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu penuh dengan kuasa. Hamba serahkan Engkau yang menyertai kami dalam firman ini. Mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita mulai renungan firman pada hari ini. Temanya menuju jalan kehidupan baru. Kita sekarang menuju kehidupan baru. Tuhan mengizinkan COVID-19 tertimpa di dunia ini. Sebab manusia lebih condong kehidupan dengan kedagingan, kemauan sendiri. Kalau kita baca firman Tuhan di Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi kita mau dirubah menjadi baru, menjadi luar biasa. Supaya kita belajar. Sekarang kita harus selalu stay di rumah, bekerja di rumah, usaha di dalam rumah, tiap hari bertemu dengan istri kita yang tercinta, tiap hari ketemu dengan anak-anak kita. Sudah banyak orang yang jenuh di rumah. Sebanyak teman saya juga pada mau nekat keluar, cari teman-teman di luar. Manusia itu tidak kuat dengan kedagingannya. Satu. Kita menuju kehidupan baru harus mematikan diri kita sesuatu yang terikat di dunia ini. Jangan kita dipengaruhkan oleh dunia ini. Karena di firman Tuhan di Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena matikan dalam dirimu segala sesuatu yang di dunia ini. Yaitu apa? Dunia itu hawa nafsu, kenajisan, ya, pikiran jahat, keserakaan, suka bicara orang lain punya urusan, gosok sini, gosok sana, merasa sip, lari sana, percaya sini, percaya sana, tangan dikasih periksa, di kuamnya, di situ. Itu manusia tuh selalu tidak bersyukur. Dikasih mobil, bilang mobilnya jelek. Dikasih rumah, rumahnya kecil. Dikasih istri, istrinya kurang sempurna. Nah, inilah kita. Hari ini kita belajar, kita mau diperbaharui hidup kita. Kita mau belajar, kita sabar dalam situasi yang keadaan sekarang. Kita belajar mengintrospeksikan diri kita sendiri. Apa kita sudah berkenan di mata Tuhan? Apakah kita sudah layak di mata Tuhan? Dan selanjutnya kedua, jalan kehidupan yang baru harus memikirkan perkara yang di atas. Jangan berpikiran di dunia ini lagi. Dunia ini sementara hidupnya. Kita bisa tinggal 30.000 hari aja udah bersyukur. Berarti 30.000 hari itu 83 tahun. 83 tahun. Kamu apa bisa bohong? Tapi umur kami gak bisa bohong. Kamu udah 80 operasi plastik. Muka licin. Tapi jalan miring. Semua gak bisa bohong. Semua bisa bohong, tapi umur gak bisa bohong. Itu di firman Tuhan jelas dikatakan Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kami dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Orang percaya harus mencari perkara yang di atas. Karena dunia ini hanya dunia yang sementara. Harus kita pikirkan perkara yang di atas. Kita lihat, selama COVID-19, manusia seperti sudah tidak ada harganya lagi. Di mana-mana terdengar kematian. Kematian sudah tak asing lagi. Dan juga sudah tidak ada upacara lagi. Karena mati sudah tidak ada upacara. Apalagi karena COVID, langsung buru-buru dimakamkan. Dikuburkan. Kematian tidak pandang. Seorang presiden tidak pandang dia jenderal, pandang dia orang penting.
Selalu maut mencengkramkan keadaan hidup kita. Marilah kita sama-sama masih ada di dunia ini mawaskan diri. Jangan suka membuat dosa-dosa lagi. Jangan suka mengecewakan sesamanya. Lakukanlah kesempatan stay home sesuai pemerintahan kita yang ajarkan kita supaya kita jaga baik-baik. Supaya kita berbuat yang terbaik untuk keluarga kita, untuk teman kita. Marilah kita pagi hari belajar kita bangun pagi-pagi mencari wajah Tuhan. Tuhan kita nggak minta apa-apa, nggak minta kita punya makanan, nggak minta uang, hanya minta apa? Berdoa, muji Dia, bersyukur. Itulah Tuhan minta sama kita apa? Supaya kita baca firman Tuhan. Gunakan kehidupan ini dengan kata-kata, gunakan yang terbaik. Jangan lihat kekurangan orang lain. Kita harus introspeksi kekurangan diri kita sendiri. Jadi ketiga, jalan hidup baru harus menanggalkan manusia lama kita. Mungkin kita dulu sombong, mungkin kita dulu cuek, mungkin kita bilang money come. Kita nggak pandang. No money, no friend, no lady. Dulunya, tapi kita harus rubah sekarang. Uang bukan segala perkara. Uang bukan segala-segalanya. Itu dikatakan di Kolose 3 ayat 19, janganlah kamu saling dusta. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, kelakuan kita harus benar-benar terbuka hidup kita. Zaman sekarang tuh banyak orang cerai. Di luar negeri, di Jepang, di Indonesia, di China, orang banyak cerai. Karena manusia nggak buang sifat-sifat lamanya. Sifat-sifat lamanya apa? Sesuatu bercabulan, kenajisan, hawa nafsu, buatan jahat, keseraka. Gak ada selalu bersyukur. Yang sama dengan menyembah berhala. Itulah namanya Tuhan murka Allah, kamu mendatangkan murka Allah. Hidup kamu hanya apa? Money. Hidup kamu apa? Makan yang enak-enak. Saya katakan. Kamu kaya. Tapi hati kamu gak ada sukacita. Kalau kamu gak ada sukacita, dikasih makan apa, kamu rasa tidak enak. Tapi kalau hati kamu punya sukacita, dikasih gado-gado sama kerupuk, bersukacita, kamu bisa makan 2 piring. Saya kaget zaman sekarang. Orang pakai WA, bukan kata-kata yang baik. Kirim WA gambar-gambar yang tidak layak. Dilihat yang tidak baik. Kadang-kadang saya ngeri. Saya menerima WA ini. Kalau saya nggak buru-buru hapus, nanti kalau anak saya datang, suka buka HP, dia bisa lihat. Grandpa-nya, gambarnya, gambar yang tidak layak. Yang dikirim WA-nya itu orang yang ada berumur, orang yang mengerti firman. Dia nggak pikir hidup itu dia tinggal sedikit. Orang bilang kan umur 50 tahun sudah orang bilang bawa obat. 60 tahun bawa rumah sakit. 70 tahun bawa tanah. 80 tahun bawa ke sorga atau ke neraka. Dia nggak pikir hidupnya mau begitu terus. Nah, marilah kita introspeksi diri kita. Kita buka baju lama kita. Kita berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Kita bawa damai dalam rumah tangga kita. Kita bawa sukacita dalam rumah tangga kita. Kita bawa berkat pada teman-teman kita. Kita gunakan Zoom kita yang masih Tuhan berikan elektronik. Kita pakai Zoom kita. Saling sharing, saling say hello. Terakhir, keempat. Jalan kehidupan baru harus membuang sifat-sifat lama kita. Sifat-sifat lama kita ini berat sekali. Orang yang kadang-kadang orang gampang tersinggung, gampang suka marah, gampang kecewa. Kita harus belajar kepada Tuhan supaya kita diciptakan menjadi serupa dengan Kristus. Percaya kemenangan hidup kita. Supaya kita bisa raih paspor di sorga.
Itu ayat yang tadi kita baca ala Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikan dalam dirimu. Matikan kita punya diri kita. Hawa nafsu kita. Kita bisa matikan dengan hawa nafsu kita. Supaya kita berkenan di mata Tuhan. Marilah kita renungkan firman yang sederhana. Supaya kita menjadi terang dalam dunia ini. Gunakan kesempatan kita sebaik-baik mungkin. Karena hidup ini hanya sementara. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang ajar kami. Supaya kami mulai mau jalan baru dalam hidup kami. Menjadi jalan terang untuk orang banyak. Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita akan masuk perjamuan pada awal Juli. Mari kita sebelum masuk kita akan berdoa dulu. Begitu besar Tuhan Yesus. Kematian-Mu yang luar biasa. Pengorbanan-Mu untuk setiap anak-Mu. Darah-Mu bercucuran. Tubuhnya daging-Mu hancur. Untuk menebus dosa-dosa kami. Engkaulah yang berkorban untuk kami. Kiranya perjamuan ini menjadi berkat untuk kami. Dengan tubuh dan darah-Mu. Yang ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita siapkan perjamuan. Sebelum kita makan, minum perjamuan ini, kita renungkan firman Tuhan. Apa dikatakan dalam firman Tuhan? Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang yang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan dan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Mari kita akan masuk perjamuan. Kita angkat tinggi-tinggi perjamuan kita ini. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Mari kita renungkan firman dulu sebelum kita makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, yang kita pegang roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama, amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Kita minum sama-sama. Sebelum kita minum, kita baca firman Tuhan. Demikian dia juga mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimataikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Yang kita pegang cawan ini adalah tubuh darah Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih atas kebaikan Tuhan yang telah berkorban untuk kami. Begitu besar Tuhan pengorbanan-Mu untuk kami. Begitu besar cinta-Mu pada kami. Engkau berikan kami dengan darah dan tubuh-Mu menjadi kamu disempurnakan kembali. Supaya kami sehat kembali. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan. Ajar kami Tuhan, dapat kami memberikan orang yang tidak mampu. Ajar kami Tuhan, memberkati orang banyak. Ajar kami Tuhan, dapat melayani pekerjaan-Mu dan membantu pelayanan-Mu. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu. Begitu rawatan-Mu, piara-Mu. Kami mau doa, Engkau yang menyertai kami, doa berkat Tuhan. Engkau yang ciptakan bumi dan langit ini jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air longsor,
dan Gunung Merapi virus COVID-19. Engkau yang matikan segala bencana-bencana ini. Lindungilah negeri kami, Indonesia yang kami cintain, Sabang sampai Merauke, Papua sampai di Aceh. Jauh negeri kami, pulau-pulau kami, jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air bah, longsor, Gunung Merapi, kebakaran hutan, dan lain-lain. Lindungilah pemerintahan kami yang dipimpin oleh hamba-Mu, Bapak Jokowi, dan Amin. Jamalah setiap aparat pemerintahan kami, hingga mereka saling melayani, saling cinta damai, saling membangun negeri kami. Dan juga jamalah bangsa kami menjadi bangsa kami yang cinta damai, saling mengasihi, saling mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang telah berdoa, Engkau berkati mereka dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, keuangan mereka, dan pekerjaan mereka. Kami percaya Engkau yang cukupkan semua kehidupan kami. Kami mau terima damai sejahtera, sukacita. Anak-Mu yang lemah dikuatkan, anak-Mu yang sakit disembuhkan, anak-Mu yang kurang dicukupkan. Kami akan terima berkat-Mu, persekutuan yang pimpin Roh Kudus pada hari ini, sampai Tuhan datang menjemput kami di awan yang permai. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial.